Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi kami terkait sebaran beta. Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Nufitri Ramdhani bersama teman saya Putri Anugrawanti dan Nur Hudayani Husain. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama itu definisi distribusi beta. Nah, di sini juga terkait nanti dengan FKP-nya. Yang kedua adalah teorema distribusi beta, di mana akan terkait dengan rataan dan variansinya. Yang ketiga yaitu pembuktian terkait teorema distribusi beta, dan yang keempat itu contoh soal terkait distribusi beta. Baik, untuk bagian pertama ini terkait definisi distribusi beta. Nah, ubah acak X dikatakan berdistribusi beta dengan parameter alfa lebih besar daripada 0 dan beta lebih besar daripada 0 jika dan hanya jika fungsi kepadatan peluangnya berbentuk fx sama dengan gamma dikali alfa ditambah beta per gamma alfa dikali gamma beta dikali x pangkat alfa dikurang 1 dikali 1 dikurang x pangkat beta dikurang 1, di mana x lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1, dan 0 untuk x yang lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat simbol-simbolnya, ada simbol gamma, ada alfa dan beta. Nah, simbolnya bisa kalian lihat. Selanjutnya yaitu, nah, penulisan notasi dari peubah acak yang berdistribusi beta adalah b x titik koma alfa koma beta. Artinya, peubah acak X berdistribusi beta dengan parameter alfa dan beta. Nah, peubah acak X yang berdistribusi beta dengan parameter alfa dan beta juga bisa ditulis sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat di situ X layar B alfa, beta. Nah, selanjutnya terkait teorema distribusi beta. Nah, bunyinya yaitu nilai harapan dan variansi dari X layar B alfa, beta dari distribusi beta dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu nilai harapan atau rataan, di mana rumusnya yaitu rataan sama dengan alfa per alfa ditambah beta, dan untuk rumus variansi itu sama dengan alfa kali beta per alfa tambah beta kuadrat dikali alfa tambah beta tambah 1. Baik, selanjutnya teman saya akan memaparkan terkait pembuktian dari teorema distribusi beta. Kepada Putri Anugrawanti saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yaitu teorema distribusi beta. Adapun teorema distribusi beta yaitu nilai harapan dan variansi dari X layar B dalam kurung alfa, beta dari distribusi beta dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada nilai harapan atau rataan, yakni rataan sama dengan alfa per alfa tambah beta. Adapun pembuktian dari teorema distribusi beta yaitu berdasarkan rataan kontinu, maka rataan sama dengan ekspektasi X sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga X kali fx dx, yang dapat diuraikan menjadi integral minus tak hingga sampai 0 X kali fx dx ditambah integral 0 sampai 1 X kali fx dx ditambah integral 1 sampai tak hingga X kali fx dx. Nah, nilai dari fx itu sendiri yaitu gamma dalam kurung alfa tambah beta per gamma alfa dikali gamma beta dikali X pangkat alfa kurang 1 dikali dalam kurung 1 kurang X pangkat beta kurang 1. Jadi dapat diuraikan menjadi integral minus tak hingga sampai 0 X kali fx dx ditambah integral 0 sampai 1 X kali gamma dalam kurung alfa tambah beta per gamma alfa dikali gamma beta dikali X pangkat alfa kurang 1 dikali dalam kurung 1 kurang X tambah beta pangkat beta kurang 1 dx ditambah integral 1 sampai tak hingga X kali fx dx. Nah, karena nilai integral min tak hingga sampai 0
x fx dx nilainya 0 dan integral 1 sampai tak hingga x fx dx nilainya 0 juga, maka dihasilkan integral 0 sampai 1x kali gamma dalam kurung alfa tambah beta per gamma alfa kali gamma beta kali x pangkat alfa kurang 1 dikali dalam kurung 1 kurang x pangkat beta kurang 1 dx. Karena nilai gamma dalam kurung alfa tambah beta per gamma alfa kali gamma beta nilainya konstanta, maka dapat dikeluarkan dari integral itu sendiri ya. Jadi menghasilkan gamma dalam kurung alfa tambah beta per gamma alfa dikali gamma beta, integral 0 sampai 1 x pangkat alfa dikali dalam kurung 1 kurang x pangkat beta kurang 1 dx. Nah, penyelesaian integral itu sendiri dilakukan menggunakan bantuan fungsi beta, yaitu integral 0 sampai 1 x pangkat alfa kurang 1 dikali dalam kurung 1 kurang x pangkat beta kurang 1 yang senilai dengan gamma alfa dikali gamma beta per gamma dalam kurung alfa tambah beta. Nah, selanjutnya dapat dihasilkan sebagai berikut, yaitu rataan sama dengan ekspektasi X sama dengan gamma dalam kurung alfa tambah beta per gamma alfa tambah gamma beta dikali gamma dalam kurung alfa tambah 1 kali gamma beta per gamma dalam kurung alfa tambah beta tambah 1. Nah, gamma dalam kurung alfa tambah beta per gamma alfa kali gamma beta dapat diuraikan menjadi gamma dalam kurung alfa tambah beta per gamma alfa. Selanjutnya nilai gamma kali alfa tambah 1 gamma beta per gamma dalam kurung alfa tambah beta tambah 1 dapat diuraikan menjadi alfa kali gamma alfa per dalam kurung gamma tambah beta kali gamma dalam kurung alfa tambah beta, sehingga dapat menghasilkan rataan sama dengan ekspektasi X sama dengan alfa per alfa tambah beta. Dalam artian pembuktian atau pembahasan yang tadi nilainya terbukti. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Nur Hudayani Husain untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pembuktian variansi. Berdasarkan definisi varians, maka ekspektasi X kuadrat sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 X kuadrat fx dx, di mana nilai fx adalah gamma dikali dalam kurung alfa tambah beta per gamma kali alfa dikali gamma kali beta dikali x pangkat alfa kurang 1 kali dalam kurung 1 kurang x pangkat beta kurang 1, sehingga menghasilkan gamma dikali dalam kurung alfa tambah beta per gamma kali alfa dikali gamma kali dalam kurung alfa tambah 1 kali alfa kali gamma kali beta per dalam kurung alfa tambah beta tambah 1 dikali dalam kurung alfa tambah beta kali gamma dalam kurung alfa tambah beta, yang merupakan bentuk penguraian dari gamma kali dalam kurung alfa tambah 2 kali gamma kali beta per gamma kali dalam kurung alfa tambah beta tambah 2, sehingga hasil dari ekspektasi X kuadrat sama dengan alfa dikali dalam kurung alfa tambah 1 per dalam kurung alfa tambah beta kali alfa tambah beta tambah 1. Seperti yang diketahui, varian X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan, sehingga varian X sama dengan alfa dikali dalam kurung alfa tambah 1 per
dalam kurung alfa tambah beta kali dalam kurung alfa tambah beta tambah 1 yang merupakan hasil dari ekspektasi X kuadrat. Kemudian dikurang alfa kuadrat per dalam kurung alfa tambah beta kuadrat yang merupakan hasil dari ekspektasi X yang dikuadratkan. Lalu kita samakan penyebut menjadi alfa dikali dalam kurung alfa tambah 1 kali dalam kurung alfa tambah beta dikurang alfa kuadrat kali dalam kurung alfa tambah beta tambah 1 per dalam kurung alfa tambah beta kuadrat dikali dalam kurung alfa tambah beta tambah 1. Kemudian kita kalikan masuk menghasilkan dalam kurung alfa pangkat 3 tambah alfa kuadrat kali beta tambah alfa kuadrat ditambah alfa kali beta kurang dalam kurung alfa pangkat 3 tambah alfa kuadrat kali beta tambah alfa kuadrat per dalam kurung alfa tambah beta kuadrat kali alfa tambah beta tambah 1. Sehingga varian X sama dengan alfa kali beta per dalam kurung alfa tambah beta kuadrat kali dalam kurung alfa tambah beta tambah 1 terbukti. Baik, kita pindah ke soal nomor 1. Apakah artinya X B2,3? Kemudian tuliskan bentuk fungsi kepadatan peluang atau densitasnya. Penyelesaiannya adalah X B2,3 artinya peubah acak X berdistribusi beta dengan parameter alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3, maka fungsi densitas dari X berbentuk Hx sama dengan gamma dikali alfa tambah beta per gamma kali alfa dikali gamma kali beta dikali X pangkat alfa kurang 1 dikali dalam kurung 1 kurang X pangkat beta kurang 1. Kemudian kita masukkan nilai parameter alfa dan beta sama dengan gamma kali dalam kurung 2 tambah 3 per gamma kali 2 dikali gamma kali 3 dikali X pangkat 2 kurang 1 dikali dalam kurung 1 kurang X pangkat 3 kurang 1 sama dengan gamma kali 2 tambah 3 per gamma kali 2 dikali gamma kali 3 dikali X kali dalam kurung 1 kurang X kuadrat, di mana gamma 2 tambah 3 atau gamma 5 adalah 4 faktorial dan gamma 2 atau gamma kali 2 dan gamma 3 atau gamma dikali 3 adalah 1 faktorial dan 2 faktorial, sehingga menghasilkan 4 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial dikali X kali dalam kurung 1 kurang X kuadrat. Maka Hx di mana 12X kali dalam kurung 1 kurang X kuadrat untuk X lebih besar 0, lebih kecil 1, dan 0 untuk X yang lain. Mungkin sekian pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang kedua. Nah, di sini jika peubah acak X berdistribusi beta dengan parameter alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan 4, maka hitung yang pertama itu FKP atau fungsi kepadatan peluang, yang kedua adalah retaan dan variansi. Baik, untuk yang soal yang pertama itu terkait fungsi kepadatan peluangnya. Nah, tadi di definisi kita sudah tahu bahwa rumus dari fungsi kepadatan peluangnya yaitu sama dengan gamma dikali alfa tambah beta per gamma alfa dikali gamma beta dikali X pangkat alfa kurang 1 dikali 1 dikurang X pangkat beta dikurang 1. Nah,
kita bisa langsung substitusi alfanya sama dengan 1 dan betanya sama dengan 4, sehingga menghasilkan gamma dikali 1 tambah 4 per gamma dikali 1 dikali gamma dikali 4 dikali X pangkat 1 dikurang 1 dikali 1 dikurang X pangkat 4 dikurang 1, sehingga jika kita jabarkan akan menghasilkan 4 faktorial per 0 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 dikali 1 dikurang X pangkat 3. Jika kita jabarkan akan menghasilkan 4 dikali 1 dikali 1 dikurang X pangkat 3 atau 4 dalam kurung 1 dikurang X pangkat 3. Nah, sehingga bisa kita dapatkan fungsi kepadatan peluangnya dari X, yaitu Fx sama dengan 4 dalam kurung 1 dikurang X pangkat 3, di mana X lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1, dan 0 untuk X yang lain. Selanjutnya kita mau cari rataan. Setelah dipaparkan dari teorema bahwa rumus dari rataan itu alfa per alfa tambah beta. Nah, tadi di soal sudah diketahui bahwa alfanya itu sama dengan 1 dan betanya itu sama dengan 4, sehingga kita bisa langsung substitusikan saja kepada rumus tersebut, sehingga akan menghasilkan itu 1/5. Nah, yang selanjutnya yaitu kita mau cari variansinya. Nah, untuk mencari variansinya juga ini kita langsung gunakan saja rumus yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu variansi sama dengan alfa dikali beta per alfa tambah beta kuadrat dalam kurung alfa tambah beta tambah 1. Kita langsung substitusikan alfanya sama dengan 1 dan betanya sama dengan 4, sehingga hasil akhirnya yaitu kita dapatkan variansinya sama dengan 4 per 150. Baik, mungkin itu saja. Baik, terima kasih, dan mengenai referensi bisa kalian lihat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.